Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang membawa saya kemari ini Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, namanya Bapak Dr. Erzaldi Rosman beserta jajaran. Kemudian saya didampingi juga oleh teman-teman, kawan-kawan, sahabat saya dari Palembang. Ada guru kita Habib Qasim, ada Ustadz Kemas Ali, dan ada Ustadz Iskandar. Ini saya sebutkan karena pepatah kita mengatakan lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Perlu kita sebut sahabat-sahabat kita supaya kita selalu ingat, selalu cinta, selalu sayang. Tak sayang, tak kenal, maka tak sayang. Betul. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tak ngutang. Kemudian saya pun dibawa ke PT Timah, ketemu dengan Pak Restu beserta jajaran direksi. Setiap orang yang mau memulai suatu perjalanan hidup pasti nulis surat mohon doa restu. Jadi saya yakin ini adalah doa orang PT Timah yang dikabulkan Allah Ta'ala. Akhirnya dikirim Allah. Karena terus terang ya, ini terus terang. Kalau kita sebut, coba nanti kasih, kalau masuk ke sekolah sosialisasi, kasih kertas. Anak-anak itu dikasih kertas, kasih pena atau pensil. Nanti kalau saya sebut satu kalimat, tulis apa yang teringat. Saya sebut satu kalimat, tulis apa yang teringat. Sabun cuci. Saya nggak boleh sebut, nanti iklan gratis. Sabun cuci, pasti dia langsung ingat. Mereknya ini. Sampo, ini. Sepeda motor, ini. Timah, langsung ingat 300 triliun. Itu sudah terbentuk di kepala orang karena ditonton pagi, petang, siang, malam. Nah, saya yakin seluruh keluarga besar PT Timah berdoa kepada Allah. Andai ada orang PT Timah ini yang lajang mau nikah, terus ditanya sama calon mertuanya, kerja di mana? PT Timah. Bisik dia sama istrinya, 300 triliun. Merubah image ini susah, payah. Alhamdulillah dikirim jajaran direktur direksi yang baru. Mudah-mudahan kita punya semangat baru dan masyarakat juga punya mindset yang baru, insyaallah. Terus terang ini terus terang. Ini habis acara ini, tadi kan saya foto-foto, itu saya ragu juga mau mempostingnya. Nanti kalau saya posting di komen orang, dapat berapa Ustadz? Tapi saya udah punya jawaban. Saya udah ada jawabannya. Kalau ditanya, Ustadz kemarin di Pulau Bangka di mana? Di PT Timah. Saya bilang, loh Ustadz kok ceramah di situ? Ini sudah jajaran baru. Saya bilang, ini Pak Restu. Nah, ini perlu saya jelaskan ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Ketika saya beli tanah, amin. Kelihatannya nggak setuju saya beli tanah. Pas saya gali tanah, saya gali
Tiba-tiba di tanah itu saya dapat barang tambang. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada nikel. Timah nggak usah lagi kita sebutkan, memang timah. Pertanyaannya, siapa pemilik barang tambang itu? Menurut Islam, menurut Allah, menurut ajaran Islam, memang luar biasa pegawai PT Timah. Pas saya tanya, siapa yang punya? Allah, katanya. Ahli fikih aja nggak ada yang ngomong begitu. Memang pegawai Pak Restu luar biasa, Pak Restu. Menurut ahli fikih, pemilik barang tambang di tanah itu dua. Pendapat yang pertama mengatakan pemiliknya adalah pemilik tanah. Siapa yang milik tanah, maka dia yang punya pemilik itu. Pendapat yang kedua mengatakan pemiliknya adalah negara, maka diserahkan kepada negara. Ahli fikih, ahli hukum Islam, tidak ada yang mengatakan itu milik Allah. Pegawai PT Timah mengatakan itu milik Allah. Kan luar biasa itu. Itu menunjukkan bahwa pegawai PT Timah ini amanah. Ini yang pertama, ini amanah. Karena slogannya kan akhlak, amanah. Oke, ini bahaya kalau semua dikatakan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Pulang sholat subuh, kelihatan ada pohon mangga, punya tetangga sedang matang, dia ambil. Ditanya sama yang punya, kenapa kau ambil? Milik Allah. Dia pikir cuma dia yang ngaji. Tetangga yang punya rumah juga dia ambil batu. Kenapa bapak lempar? Ini juga milik Allah. Dalam Islam kepemilikan punya Allah, tapi ada yang disebut kepemilikan manfaat. Oke, kalau begitu menurut fikih pendapat dua, bahwa barang tambang yang ada di tanah saya tadi milik. Pendapat yang pertama, milik saya. Oke, milik saya. Kalau pakai pendapat yang kedua, milik negara. Andai pakai pendapat yang pertama, milik saya, tapi saya punya pemimpin. Dulu namanya sebelum Islam datang raja. Raja itu dari bahasa Sanskerta, India. Ketika India datang ke tempat kita, pemimpin itu namanya raja. Setelah raja bubar, masuk Islam, namanya sultan. Sultan itu orang yang punya kuasa, itu sultan. Diambil dari kata sultah. Sultan Mahmud Badaruddin, yang kekuasaannya sampai ke Pulau Bangka Belitung. Jadi sebenarnya pemilik yang ada ini adalah milik sultan. Tapi kemudian tahun 1945 semua sultan-sultan dari mulai Aceh sampai Raja Ampat Papua, mereka menyerahkan kekuasaan ini kepada Presiden Soekarno. Maka sejak itu sultan kita, pemimpin kita, raja kita, habis masa raja, masuk masa sultan. Habis masa sultan, kita pun ikut demokrasi, tidak pakai raja, tidak pakai sultan, disebut dengan presiden. 1956, 11 tahun setelah Indonesia merdeka, masih ada orang di Indonesia yang tidak meyakini Presiden Soekarno sebagai pengganti sultan. Maka mereka tidak mau taat kepada Presiden Soekarno, karena menurut mereka raja kami, ya sultan kami. Maka dikumpulkanlah alim-alim ulama di Istana Bogor. Lalu masing-masing memberikan pendapatnya. Kami tidak mengakui Anda sebagai raja kami, wahai Presiden Soekarno, karena raja kami ya raja kami. Kemudian datanglah seorang ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali, ulama dari Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kata Syekh Muhammad Wali, Presiden Soekarno adalah ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno adalah ulil amri, pemimpin kita, karena semua raja-raja sudah menyerahkan kedaulatan kepada beliau bisyaukah, dan beliau punya kekuasaan. Waktu itu semua terdiam.
Lalu Syekh Mudawali bertanya kepada salah seorang ulama juga yang datang dari Aceh, namanya lupa saya. Lalu beliau tanya, bukankah begitu wahai ulama? Kata beliau, betul, saya bersetuju. Sejak itu sepakatlah ulama-ulama bahwa beliau adalah ulil amri. 1956. Ini efeknya nanti bisa kemana-mana Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu pulang dari sholat subuh, sampai di depan pintu rumah ada kardus. Di dalam kardus itu ada bayi. Bayi siapa? Ya nggak tahu. Ketika bayi itu diurus akte kelahiran, kata orang di Dukcapil, ini mesti ada namanya Pak. Pakai bin siapa? Nggak mungkin bin kardus. Maka pakai binnya adalah bin hamba Allah. Tapi kan nanti pas sekolah dia malu pas dipanggil bin hamba Allah, kayak sodakoh aja. Maka mesti pakai bahasa Arab, bin Abdillah, bin Abdirrahman, bin Abdirrahim. Asal jangan bin Abdul Somad. Kalau anak ini laki-laki nggak masalah. Kalau anak ini perempuan dan nanti dia mau nikah, walinya siapa? Ayahnya nggak ada. Wali itu berapa? 6. Pertama ayah, yang kedua kakek, yang kedua 3 kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Dia nggak punya wali. Menurut hadis Nabi, fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Maka walinya adalah wali hakim. Sekarang wali hakim itu siapa? Pak Kua. Loh, sejak kapan Pak Kua jadi wali hakim? Ini kaitannya tentang penetapan Presiden Soekarno menjadi ulil amri. Ulil amri kita Presiden Soekarno. Presiden mengangkat Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat kepala kantor Kementerian Agama Provinsi, Kanwil. Kanwil mengangkat kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kabupaten Kota mengangkat kepala urusan agama kecamatan KUA. Itulah maka nikah itu sah dinikahkan oleh KUA. Siapa yang tidak mengakui presiden sebagai ulil amri, berarti nikah anak ini tidak sah, berarti dia maaf berzina. Kira-kira nyambung? Memang jam-jam sekarang ini jam-jam genting ini memang. Sebetulnya yang ingin Ustadz sampaikan ini apa sebetulnya? Ustadz mutar-mutar ngomong apa? Yang mau saya sampaikan bahwa tambang ini adalah milik negara dan negara ini diakui secara konstitusi kenegaraan dan Islam bahwa presiden adalah ulil amri. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa Ustaz nggak ngomong aja langsung? Presiden adalah, kita kalau ngomong sama anak TK memang begitu, 1 tambah 1 2. Tapi kalau sama anak kuliah nggak begitu, 1x,321. Karena saya melihat orang-orang tambang ini, orang-orang PT Timah ini memang cerdas-cerdas memang. Ustaz taunya dari mana? Dari senyumnya. Waktu tadi kita mulai dengan pantun, dia kan senyum. Itu dari senyumnya itu udah kelihatan bahwa mereka ini orangnya nggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga tuh yang utang. Bahwa minyak bumi, batu bara, emas, perak, termasuklah timah, itu adalah milik negara. Itu yang mau saya sampaikan. Bahwa ya kita dulu kan kesultanan, iya, tapi sultan kita sudah menyerahkan kedaulatan kepada presiden. Maka kalau dalam Al-Quran, ati'ullah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri ta'ala kepada ulil amri, pemimpin. Berarti kita taat kepada pemimpin. Lalu pemimpin dengan surat keputusannya mengangkat satu PT khusus untuk mengurus tambang ini, namanya PT Timah. Jadi ini bukan sekedar negara, tapi keyakinan beragama.
Siapapun yang mengkhianati ini, maka dia tidak amanah. Makanya kunci yang pertama adalah amanah. Ustaz tahu dari mana amanah yang pertama? Ada tertulis di situ, amanah. Amanah yang nomor 1. Amanah itu terdiri dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Amanah. Iman juga dari 3 huruf. Iman, alif, mim, nun. Dan iman, aman juga dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Iman, aman, amanah dari 3. Kalau kita amanah, berarti kita beriman, maka negeri akan. Itulah enaknya ngomong sama orang cerdas nih. Dia nyambung. Tapi ini bisa dibalik. Kenapa tidak aman? Karena tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak beriman. Itulah kenapa bisa terjadi 300 triliun tadi. Ya karena tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak beriman. Tapi beriman Pak Ustadz, nangis di pintu Ka'bah waktu haji tawaf, ya Allah. Abu Jahal juga nangis, Abu Lahab juga nangis. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji juga tiap tahun. Makanya kalau ada orang haji tapi korupsi, berarti haji. Saya nggak ada ngomong begitu, itu kesimpulan netizen. Kunci yang pertama adalah amanah. Setelah orang menyadari bahwa mengatur timah ini adalah amanah, maka mesti ditempatkan orang mengurus amanah ini. Orang yang bagaimana? Orang yang kompeten. Ustaz kok tahu dari mana? Ada tulisannya di situ. Orang yang berkompeten. Maka perlu dibuatkan tagline. Apa tagline-nya? Besar-besar, diposting, dijadikan sebagai status hari ini. Apa dia? Yang tidak bisa ngurus timah, tembak pakai timah. Setuju? Nah, ini bisa jadi tagline ini. Orang-orang yang tidak kompeten, ada seorang bapak, istrinya hamil. Yang belum hamil mudah-mudahan segera hamil. 9 bulan 10 hari. Nangis pagi-pagi jam 2 dini hari. Sakit mas, mau melahirkan. Keluar dari mobil dibawa. Begitu dibawa, tiba-tiba nampak ada dokter, langsung mampir. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum, tolong buka. Begitu buka, tolong istri saya. Kata dokter, mohon maaf, saya dokter hewan. Pertanyaannya, maukah dia menyerahkan istrinya? Dari lubuk hati suami yang paling dalam. Kalau 1 nyawa saja dia tidak mau berikan, kenapa tambang bisa diberikan kepada orang yang tidak berkompeten untuk mengurus? Berikan kepada orang kompeten. Saya setelah ketemu dengan Pak Restu tadi, saya melihat beliau berkompeten di bidang ini. Cocok beliau. Ustaz tahunya dari mana? Perasaan saya aja. Dari kami ngobrol tadi, dari beberapa kata. Kita kalau mau tahu sifat orang tuh nggak perlu kenal lama-lama. Ini sampai pacaran 5 tahun nggak nikah-nikah. Apa ini? Begitu didoakan Ustaz Somad, semoga yang pacaran putus, nangis. Sampai hati Ustaz Somad mendoakan kami 5 tahun pacaran. Ngapain 5 tahun? Pengenalan Pak Ustaz. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Mudah-mudahan ini gak ada di PT Timah insya Allah. Orang PT Timah ini langsung aja ambil, cetak, jual ke luar negeri. Begitu. Jadi letakkan orang yang berkompeten. Kalau ada di antara saudara-saudari yang merasa tidak berkompeten, lebih baik mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kerja di tempat yang kita nggak mampu dan kita nggak suka, itu menderitanya luar biasa. Saya nggak paksa anak saya ustadz, anak saya masuk pondok,
tapi dia mau seperti saya nggak mau. Banyak orang tua, Ustaz Somad, tolong uruskan anak saya ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Kalau bapak mau ke Mesir, bapak saya uruskan. Orang anaknya nggak mau, saya nggak paksa anak saya mesti jadi ustadz. Kemarin saya tanya Hazik, anak pertama, Hazik kalau besar mau jadi apa? Mau jadi pengacara katanya. Mungkin dia selalu nonton Hotman Paris Hutapea. Ya udah, dia nanti tengok dia mau kemana, masukkan SH, MH, doktor. Sami saya tanya terakhir, saya share di Instagram. Sami mau jadi apa? Jadi tentara katanya. Ngapain tentara? Bunuh hantu katanya. Ada videonya. Bagi yang nggak tahu berarti belum follow Instagram Ustaz Somad. Saya sebetulnya mau ngajak follow aja. Saya udah buka Ustadz, saya tulis di Instagram Ustadz Abdul Somad, kok nggak keluar? Kurang, Ustadz Abdul Somad official. Yang mana Ustadz? Yang centang biru. Ya ada beberapa Pak Ustadz, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Untuk menyebarkan iklan dakwah pengajian. Jadi apa maknanya? Berkompeten. Memangnya Ustadz Somad ngomong agama ini Ustadz berkompeten? Apa kompetensi Ustadz ngomong agama? Saya S1 Al-Azhar Kairo Mesir. Tunggu dulu, masih. S2 saya Darul Hadis Maroko. Tunggu dulu. S3 saya Om Durman Islamic University Sudan. Profesor saya dari University Islam Sultan Syarif Ari Brunei Darussalam. Saya ini, tunggu sebentar. Saya ini diakui berkompetensi Mesir, Maroko, Sudan, Brunei Darussalam. Saya ini bukan ustaz ece-ece. Ini bukan ustaz kaleng-kaleng. Lain pikir ini kaleng kongguan isi rengginang. Ustadz ingat, orang sombong gak masuk surga. Ini bukan sombong. Judul kita kan kompeten. Makanya sebelum jadi dosen itu apa namanya? Tes kompetensi kemampuan. Kami dulu begitu. TPA, tes potensi akademik. Tanya saya, saudara mau jadi dosen? Iya, saya bilang. Tamat dari mana? Dari Mesir, saya bilang. S2 dari mana? Dari Maroko, saya bilang. Pernah ngajar? Ya belum, orang baru pulang. Itulah sebab saya nggak lulus. Nggak lulus saya. Sakit kali hati saya. Sampai sekarang saya ingat. Belum move on sampai sekarang. Nggak bisa kita nilai orang baru pulang, gimana dia mau ngajar? Disuruh saya ngajar. Coba tes ngajar di kelas. Dia mau lihat potensi saya bisa ngajar atau enggak. Masuk saya ke kelas, saya tengok mahasiswanya 20 orang. Dalam hati saya khutbah Jumat 200 orang. 20. Kecil lah saya bilang. Jadi potensi, kemampuan, kompetensi. Ustaz Somad itu ngomongnya kok nyelekit ya, tersinggung. Kuncin dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Mohon maaf. Saya udah ngomong 20, tadi saya mulai jam 2.25, sekarang udah jam 3 kurang 10, saya udah ngomong 25 menit. Kira-kira selama saya ngomong 20 menit ini, ada yang tersinggung? Kayaknya takut mati semua. Lalu kemudian harmonis. Jadi bagaimana kita ini harmonis. Itu tadi protokol kita, MC kita, host kita. Menurut saya beliau tuh harmonis. Kenapa? Karena begitu beliau naik, diawali dengan hadis Nabi, saya pula yang khawatir. Ini lama-lama bahanku habis ini. Habis itu beliau berpantun. Akhirnya kita merasa cair, merasa tenang, tidak merasa. Coba kalau protokol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun sudah tidak harmonis. Akhirnya kita merasa harmoni, berasal dari kata harmoni, lalu kemudian hubungan kita itu dengan harmonis. Walaupun ibu di sini sebagai pegawai PT Timah,
Tapi di rumah ibu tetaplah sebagai ibu rumah tangga. Harmonis, Bu. Jangan ibu pulang bilang sama suami, suamiku aku pegawai. Sedangkan kau salah satu dari asnaf fakir miskin zakat. Jangan. Harmonis. Walaupun bapak seorang pegawai PT Timah, orang yang disegani, orang yang dihormati, ditakuti, walaupun beberapa bulan yang lalu dikhawatirkan, tapi sekarang insya Allah menjadi lebih baik, insya Allah, amin. Tapi di tengah masyarakat bangunlah harmoni, sholat ke masjid. Jangan menyangka bahwa kita ini hebat. Kamu nggak pernah ke masjid? Oh, saya ini orang Timah. Jangan macam-macam. Saya mau ke masjid kalau imamnya orang emas, baru di atas saya. Oh, nggak bisa begitu. Kita ini sama. Kita bisa harmoni kalau kita merasa dari asal yang sama. Kita ini semua asalnya sama. Kalau saya merasa diri saya lebih besar, saya lebih hebat, saya lebih tinggi, buktinya memang Ustadz Somad lebih tinggi. Saat ini saya sangka saya lebih tinggi. Saya lebih tinggi daripada Pak Restu. Rupanya kameramen lebih tinggi di atas. Hai guys. Di atas langit masih ada langit. Kita nggak bisa harmoni kalau kita merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat, lebih. Iya, tapi kenyataannya kan Ustadz Somad lebih tinggi. Mana buktinya? Tadi pas mau makan, Ustadz lebih dulu. Itu penghormatan manusia. Begitu tadi kami ngantri, kata Pak Restu, silakan Ustadz dulu. Saya bertamu di mana-mana. Ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, ketemu dengan menteri, ketemu dengan sultan. Begitu pas mau makan, silakan. Nampaknya penghormatan. Padahal kalau di situ ada racun, saya mati duluan. Orang selalu melihat dari satu sisi, saya melihat dari sisi yang lain. Iya, tapi Ustadz Somad kan dimuliakan. Buktinya kami nggak pakai karpet, Ustadz pakai karpet, karpetnya 2 lapis. Ustadz sekarang sedang berada di depan, ada buah-buahan, ada kue, ada air minum. Memang betul, tapi saya nggak bisa nikmati. Ya kan? Jangan melihat dari satu sisi. Kalian kan melihat dari sisi kalian. Hadirin itu selalu melihat, nggak adil PT Timah. Ustadz Somad dikasih buah, Ustadz Somad dikasih kue. Justru saya melihat ini sebagai penderitaan. Selalu melihat satu masalah dengan 2 sisi. Iya, tapi Ustadz kan dikasih kursi. Orang capek-capek nyari kursi, Ustadz dikasih kursi. Iya, tapi saya duduk di sini sementara. Ini cuma 1 jam. Setelah ini saya turun pulang. Siapa yang mau merasakan perasaan saya ini? Habis acara ini, naiklah ke atas. Duduk. Suruh kawan moto. Biasa aja. Artinya apa? Kita kalau mau harmoni, hubungan kita baik, maka kita mesti menyadari bahwa kita ini sama. Kita ini makhluk Allah. Isi badan kita ini apa? Bulu, kulit, tulang, otak, jantung, sumsum, darah, daging. Apa kelebihan kita? Semua kita di sini dari tanah. Ustadz Somad, Ketua IPHI, Habib, Pak Restu, jajaran direksi, karyawan, pegawai, semua asalnya sama. Ada di PT Timah ini yang tercipta dari timah? Nggak ada. Kita semua dari tanah. Ada di sini yang tercipta dari besi. Kalau ada berarti 2. Pertama, Robocop. Yang kedua, Transformer. Kita semua dari tanah. Ustadz, ya. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, kok sifatnya beda-beda? Ya, tanah beda. Ini Pak Ustadz, teman saya ini selalu ngutang, semua masalah dititipkan ke saya, pekerjaan dilimpahkan ke saya. Mungkin dia dari tanah, cuman dari tanah longsor. Teman saya nih Pak Ustadz, dari mulai pagi masuk kantor, siang sampai sore, masalah aja. Mungkin dia dari tanah sengketa. Tapi tolong, kalau ngaji, tolong ceramah yang disampaikan Ustadz itu untuk mengukur diri kita.
Sebetulnya aku ini dari tanah apa? Aku susah kali bayar utang, berarti dari tanah liat. Kalau kita ngaji, itu kita ukur ke diri kita. Banyak orang habis ngaji, dia ukur ke orang. Saya nggak mau juga selesai acara ini, lalu menginventarisir teman. Si Anu dari tanah gambut, si Anu dari tanah liat. Jangan. Itu dipakai untuk mengukur diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyadari ini, saya dari tanah, sekarang bekerja ngurus timah, timah juga dalam tanah. Habis itu saya akan masuk lubang tanah, dimakan cacing. Lalu apa kelebihan kita? Nggak ada apa-apa. Masa Ustaz Somad nggak punya kelebihan? Lebih hitam, lebih tua. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita bisa begitu, barulah kita bisa bekerja harmonis. Kalau tidak, dengan keegoan kita, dengan kesombongan. Tapi saya nggak mau juga gara-gara ini nanti ketika sedang rapat, lalu kemudian Pak Restu dengan jajaran direksi nanya, bagaimana tugas masing-masing? Jangan tanya Pak, kita semua dari tanah. Bukan itu maksud saya. Bahwa kita ini dilebihkan Allah. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Di antara kamu itu ada yang kami tinggikan, ada yang kami rendahkan, ada yang kami buat besar, ada yang kami buat kecil. Supaya apa? Supaya bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja harmonis. Berikutnya, lupa pula. Kemana loyalitas kita? Loyalitas saya sebagai seorang muslim adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu loyalitas saya. Saya berangkat dari rumah kemarin, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu loyalitas saya. Oh, selama ini loyalitas kami kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Apakah kalau loyalitas kita ke Pancasila lalu kita melawan Islam? Apakah kalau kita loyalitas kepada Islam lalu melawan Pancasila? Ini yang sekarang sedang dibenturkan. Orang yang loyalitasnya kepada takbir Allahu Akbar berarti anti Pancasila. Orang yang mengatakan merdeka berarti loyalitasnya melawan Islam. Ini yang membenturkan ini adalah komunis. Pancasila saripati dari ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus somad. Allah as-somad, tempat meminta. Ini Abdus Somad. Abdu artinya hamba. Hamba makhluk yang paling rendah, hamba sahaya, dihina, nggak ada apa-apanya. Nama yang paling rendah adalah Abdu. Tapi ketika nama yang paling rendah itu dilengketkan kepada Allah yang paling tinggi, maka berubah dia yang rendah ikut menjadi tinggi. Itulah maka nama yang paling bagus, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa. Ketika kita dulu dikasih nama, orang tua kita sedang mendoakan kita, kata nama itu dipanggil. Mana bukti? Saya nggak percaya itu. Apa iya nama-nama itu terkabul? Buktinya hari ini nama-nama itu adalah doa. Abdul Somad termasuk Pak Restu. Nama beliau adalah doa dari orang tua beliau dan kita pun memanggil. Nama-nama yang tidak sesuai dulu dirubah Nabi. Ada orang namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau dia jadi pejabat. Yang kami hormati Pak Tembok dan Bu Tembok. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Husain dirubah menjadi Husain. Hasan baik, Husain baik kecil. Nama yang bagus-bagus. Lain padang, lain belalang, lain luwu, lain ikannya, lain tempat, lain orangnya, lain namanya. Saya ketemu orang dengan nama macam-macam. Camry, itu merek sedan. Bapakmu dulu ingin punya mobil? Bukan Pak Ustadz, saya lahir 17 Agustus. Terus apa hubungannya dengan ini? Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, cinta NKRI. Mana tahu nanti bapak ibu anaknya lahir 17 Agustus, kasih nama dia Camry. Kalau perempuan Pak Ustadz, Camryati.
Jadi kita ini loyalnya kemana? Oh, kalau saya loyalnya kepada Allah, maka semua pejuang-pejuang founding father kemerdekaan Indonesia ini orang yang loyalitasnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Setiap kali ditangkap oleh Belanda lewat. Suatu ketika rupanya ada pengkhianat di antara pasukannya membocorkan kepada Belanda. Belanda tangkap dia. Begitu Belanda datang, dia langsung afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya pasukan Belanda ngelihat, wong tahlilan kok, kata Belanda. Enggak jadi ditangkap. Malah pengkhianat itu yang ditembak oleh Belanda. Dia adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal itu biasanya bintang 4. Sudirman bintang 5 karena penghormatan. Kalau bintang 7 sakit kepala. Akhirnya orang tanya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, kamu tidak pernah ditangkap Belanda, apa amalan kamu? Katanya kamu punya jimat. Jimat saya 3. Yang pertama, tidak pernah tinggal sholat. Yang kedua, tidak pernah batal wudhu kecuali wudhu yang baru. Yang ketiga, zikirnya nggak pernah putus. Itulah yang memerdekakan bangsa ini. Semua mereka dulu berteriak, tapi Pak Ustadz, hari pahlawan kita kan 10 November. Betul, 10 November ketika TNI kita menyerang Belanda. Tapi TNI berani menyerang Belanda berteriak Allahu Akbar, itu dari mana? Dari fatwa ulama 22 Oktober. 10 November, 18 hari, 10 November, 22 Oktober keluar fatwa dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, mengeluarkan fatwa wajib membunuh Belanda. Siapa yang tidak membunuh Belanda berarti pengkhianat bangsa. Siapa yang mati ditembak Belanda berarti mati syahid. Itulah yang disosialisasikan kepada seluruh TNI dan masyarakat. Mereka mengusir Belanda, lautan api, lalu kemudian pejuang semua. Apa kata Bung Tomo? Allahu Akbar. Lalu Belanda pun lari pontang-panting pulang ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Maka orang yang berteriak Allahu Akbar, saat itu dia sedang berkata ketuhanan yang Maha Esa. Jangan benturkan antara loyalitas kepada Allah dengan loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Takbir. Merdeka. Rasa-rasa 17 Agustus kan. Ini karena kalau loyalitas kita hanya kepada atasan, atasan bisa tidur, atasan bisa keluar kota. Loyalitas kita kepada presiden, presiden manusia. Loyalitas kita kepada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka manusia bisa salah. Kita loyalitasnya kepada Dia yang disembah oleh semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan gara-gara ini lalu ceramah saya ini dipelintir untuk ngelawan peraturan. Saya juga nggak mau. Ini kadang ada orang yang malas, nggak mau ikut aturan, cuman mempelintir agama. Begitu ditanya, kenapa kamu terlambat masuk siang? Loyalitas saya hanya kepada Allah. Padahal dia tidur di musola. Orang ketika loyalitasnya kepada Allah, dia amat sangat khusyuk. Allahu Akbar. Gatal kepalanya, dia garuk sekali. Gatal sekali lagi. Gatal sekali lagi. Pergi ke apotek cari obat kurap. Orang kalau loyalitasnya kepada Allah, dia hanya melihat tempat sujudnya. Tapi begitu di kantor, uring-uringan, main game online, gayanya serius. Rupanya menembak musuhnya nggak mati-mati. Loyalitasmu kepada Allah, kau tidak diawasi CCTV, kau diawasi oleh siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berangkat pagi dari rumah jam 7, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk kantor PT Timah adalah ibadah. Saya memang hari ini tausiahnya di kantor PT Timah di Pulau Bangka.
Tapi yang menonton acara kita hari ini sebanyak 4.000 pegawai seluruh PT Timah yang ada dari mulai Sabang sampai Papua semua menonton. Mudah-mudahan sampai ke semua ini. Kalau ada yang jaringan kurang baik, kacau, jangan khawatir, ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang istirahat, sholat, makan. Alhamdulillah kita masih punya pimpinan, direktur, jajaran direksi yang tidak menghalangi kita ibadah. Malah disediakan tausiah hari Jumat, habis sholat Jumat ada beberapa menit, jam. Ustaz Somad nanti habis makan kita ceramah, tausiah, habis itu tolong masuk kantor lagi. Jangan molor sampai jam 4. Tiba-tiba ditanya, si Anu nggak masuk kantor? Dia berzikir terus di masjid. Berzikir. Oh, tengok. Begitu didekati kawan, langsung buka aplikasi Quran. Begitu kawan udah jauh, scroll. Itu juga pengkhianat. Mengkhianati diri sendiri. Oh, jadi kalau begitu kami dikerja di kantor PT Timah ibadah. Karena ini juga mengurus umat orang banyak. Sampai jam 4 pulang. Setelah itu pulang ke rumah. Jangan ke rumah orang lain. Tapi jangan dipelintir ceramah saya ini. Nanti ada suara azan dari masjid. Ayyalas sholat. Dia sibuk juga dibuat lapor. Pas ditanya, kok nggak ke masjid? Ini adalah ibadah. Ibadah sholat, ibadah mahdah, pure, murni, original ibadah. Sedangkan bekerja ini adalah ibadah ghairu mahdah. Kalau kita tidak menganggap kerja ini sebagai ibadah, nanti kita sepele. Kita menganggapnya remeh-temeh. Kita menganggap ketika di Makkah ibadah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ketika di Makkah ibadah. Begitu di Indonesia tidak ibadah. Begitu dalam sholat ibadah, di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Bahaya. Ini pemahaman sekular. Sekular artinya membagi. Ini urusan Tuhan, ini urusan bukan Tuhan. Sedangkan kita semuanya adalah lillahi ta'ala. Mau tidur pun nyebut nama Allah. Bismika. Jangan dibaca sekarang. Saya khawatir begitu dibaca langsung uap. Makan pun ibadah. Saya makan tadi. Kata Pak Direksi, Ustaz Somad, iya. Coba dulu makan ini Ustaz. Apa ini? Ini namanya rempah kuning. Oh, pas saya cicip, gimana rasanya Pak Ustaz? Rame rasanya. Ada asam, ada pedas, ada manis. Ramai perasaan. Seperti apa? Seperti perasaan pegawai PT Timah. Jadi kalau mau, perasaan ini kan di dalam. Perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Jadi kalau saya lah ditanya orang, Ustadz kemarin kabarnya di Belitung itu ceramah di PT Timah. Iya, saya bilang. Gimana perasaannya Pak Ustadz? Ya seperti rempah kuning. Gimana rasanya Pak Ustadz? Pergilah kau ke sana makanlah, saya bilang. Jadi memang ketika kita bekerja itu macam-macam perasaan. Kita mesti dituntut oleh atasan. Di rumah suami tinggal kalau perempuan. Ada pula laki-laki yang tinggal anak istrinya di rumah. Dari pagi jam 8 sampai jam zuhur ketemu dengan istri orang. Dari zuhur sampai ke sore ketemu dengan suami orang. Berawal dari rasa nyaman, tukar-tukaran nomor, curhat, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, setan belum pensiun. Istri di rumah sedih, akhirnya dibawakan ustadz untuk meruqyah. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Biasanya orang kalau diruqyah itu kan keluar jinnya. Ini not responding. Enggak ada respon. Rupanya jin enggak ganggu dia. Kata jin, aku udah lama enggak kerja, kata jin. Kenapa kau enggak goda dia? Dia lebih gatal dari aku lagi, kata jin. Tolong loyalitas kita kepada Allah. Kalau datang tawaran-tawaran yang tidak baik, aku loyalitasku kepada Allah.
Satu ruangan, satu kantor, teman, berawal dari satu pekerjaan, makan bersama. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran sukokuli. Kita tumbuh karena sering bersama. Hati-hati, waspada. Pulang dari kantor jam 4, sampai rumah macet jam 6, azan maghrib, mandi bersih-bersih, sholat maghrib, masak-masak, sholat isya, makan malam jam 8. Dengan suami istri sendiri hanya 2 jam. Jam 9, jam 10 itu pun diambil oleh drama Korea, Kabikachi Kabiham, Coach Hotan. Scroll, update status. Anak datang nunjukkan nilai. Mama, adik ranking 1 loh. Nggak peduli. Walaupun ibu lelah, walaupun ibu capek, ibu tetap buatkan teh manis. Airnya sama, kompornya sama, gulanya sama, tapi rasanya beda, besti. Yang saya khawatirkan apa? Apa yang Ustaz khawatirkan? Yang saya khawatirkan nanti pas mau libur Idul Fitri, ART asisten rumah tangga pembantu mau pulang kampung, biasanya yang nangis kan anak. Jangan pulang, Mbak. Takutnya suami ibu nangis juga. Jangan pulang, Mbak. Nampaknya simpel dan biasa-biasa saja, tapi tolong ibu renungkan nanti di jalan. Loyalitas kita kepada Allah bekerja tidak menghilangkan loyalitas kita kepada suami. Walaupun suami tidak bekerja, walaupun suami penghasilannya biasa-biasa saja, kami sebagai lelaki ini, ibu kan belum pernah mendengar ucapan laki-laki. Karena memang suami ibu nggak pernah ngomong. Kan selalu itu ditulis, laki-laki itu nggak bicara. Langsung gila aja. Saya sekarang sebagai juru bicara dari Persatuan Laki-laki Takut Istri. Saya mengatakan kepada ibu, kakak semua, bahwa kami sebagai laki-laki ini ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin diberikan superior, bahwa kamilah kepala rumah tangga. Bukan begitu, sahabat-sahabat? Maka saat ibu pulang nanti katakanlah kepada mereka, sahabat-sahabat saya yang di rumah sana, katakan kepada mereka, memang aku pegawai PT Timah, memang aku adalah orang yang punya uang di rumah ini, memang akulah yang segalanya, tapi aku punya kesalahan, kakak, aku punya kesalahan, bang. Salahku satu, apa dia? Mencintaimu. Jangankan duitku, jangankan slip gajiku, nyawa aku berikan untukmu. Tapi kalau kau macam-macam, kusiram kau pakai timah panas. Apa kau nggak tahu aku karyawan pegawai PT Timah? Loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau loyalitas kita kepada atasan, belum tentu kepada Allah. Tapi kalau loyalitas kita kepada Allah, insya Allah kepada atasan juga. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bertentangan antara loyalitas kepada Allah dengan kepada makhluk Allah. Kalau ada pimpinan atasan yang tidak benar, berarti dia tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin dan percaya, saya bisa datang ke PT Timah ini, pastilah semuanya takut kepada Allah. Tidak ada kepentingan, bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, adaptif. Apa itu adaptif? Adaptasi. Bisa kita beradaptasi. Ini semua pegawai berasal dari berbagai macam tempat. Dari mana? Di mana kita hidup, maka kita ikut tradisi yang ada di situ. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kebetulan ditempatkan kita di sini, ya kita bersosialisasi. Saya kalau ceramah tausiah itu, iya tergantung saya ceramah di mana. Kalau kebetulan saya sedang ceramah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Pas kebetulan saya ceramah di Aceh, Puhaba. Puhaba kalau bahasa kami, how are you today? Kalau kebetulan saya ceramah di Sumatera Utara, hala kita sesudena, biado. Rupanya salah panggil. Rupanya di situ ada orang Minang. Kata dia, babi ndak ada, nado kambiang katanya. Kalau kebetulan saya sedang di Sulawesi Selatan, agak kareba, saya katakan. Kenapa?
Biasanya orang kalau kita ajak bicara dengan bahasa dia, dengan karakter dia, itu menunjukkan. Maka begitu juga dengan Arab. Di Arab itu juga walaupun sama-sama Arab, tapi bahasanya beda. Kalau ketemu dengan orang Maroko, dengan orang Saudi Arabia, dengan orang Mesir, beda. Kalau ketemu dengan orang Saudi Arabia, kaif halak? Kaif halak? Kaif halak artinya apa kabar? Kalau ketemu dengan orang Mesir, tidak kaif halak, izayyak, amil he, kuais. Nah, itu biasanya kalau naik taksi dari 10 rial bisa 9,5. Enggak terlalu jauh juga. Kalau sama orang Maroko tidak kaif halak, tidak izayyak. Labas alaiki dir syuaya syahal labas dari labas kullu syai' bi khair. Saya suka itu, kenapa? Kita mudah beradaptasi. Pernah suatu kali kami sedang haji umrah, naik mobil GMC mau menuju Syarif Syettin dari belakang Hotel Zamzam Tower. Waktu masih mahasiswa dulu, masih muda, sekarang udah agak tua sedikit. Awalnya supirnya orang taksi, supir taksi ini orang Mesir. Awalnya dia bilang rialen 2 rial. Begitu di dalam dia bilang 5 rial, jadi 5 rial. Kawan saya spontan ngamuk pakai bahasa Mesir, malak inta ya khrbeta, katanya. Langsung orang Mesir ini senyum dan dipeluknya, inta min mas, ente dari Mesir ya? Enggak jadi naik, tetap 2 rial. Bagaimana kita beradaptasi, berkomunikasi. Semua orang Nusantara di Indonesia ini menghormati orang, tapi cara menghormatinya beda. Pergi saya ke Kalimantan, begitu sampai di Kalimantan langsung panitia ngasih tahu, Ustadz hati-hati. Gimana? Nanti turun di airport disediakan tebu warna hitam dan golok panjang. Ustadz mesti cincang 1 kali putus. Saya bilang, ini putus apa enggak? Mesti putus. Kalau enggak putus memang enggak sakit, malunya ini. Ini kamera menyala ini Pak Ustadz. Begitu sampai di airport saya cincang, putus. Alhamdulillah. Rupanya begitu mereka menyambut selamat datang. Saya pergi ke Sumatera Barat, disambut pakai tari piring, ting 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 ting. Piring kosong, nggak ada isinya. Sambut saya ke Aceh, sampai di Aceh disambut pesejuk. Saya didudukkan di atas pelaminan. Khawatir pula saya ada mempelai disediakan. Atas pelaminan. Namanya pesejuk. Diambil akar-akar lalu dipercik-percikan air. Lalu kemudian datanglah ketua-ketua adat, tengku-tengku alim ulama mengambil ayam panggang dengan pulut kuning, disuapkan ke mulut saya. Saya tengok antrian panjang. Gawat ini. Pergi saya ke Papua, turun di Sorong. Sampai di Sorong disambut dengan saudara kita di Papua dengan piring besar, sebesar ini. Di tengahnya gambar burung. Sudah terbayang saya di Aceh. Pulut ini apa isinya? Saya tengok kosong. Oh kosong. Terus gimana? Saya bilang, letakkan kaki Ustadz. Rupanya diinjak piring. Piringnya saya simpan di rumah sekarang. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara menghormatinya. Tapi secara substansi semuanya mereka menghormati. Maka kita pun beradaptasi. Mungkin dengan orang Makassar beda bahasanya, dengan orang Sumatera Utara beda bahasanya, dengan orang Jawa beda bahasanya. Orang Jawa ngomongnya lembut, dia nggak keras-keras lembut. Yo wes, ojo keplai, pateni ae. Beda sama orang Medan. Orang Medan ngomongnya kasar. Bapak-bapak yang pernah jadi Danrem dan Ramil, pernah jadi Kapolres, Kapolsek ditempatkan. Beberapa orang ditempatkan di Medan. Saya Pak Ustadz, kata Pak Kapolsek, saya Polres, saya ditempatkan di Medan tuh sakit kepala saya Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, ada orang melanggar lampu merah, melanggar, saya ceprit, apa nggak nampak merah? Belum merah kali Pak. Macam-macam. Nah itu. Jadi kita mesti bisa beradaptasi, memahami. Ada orang yang ngomongnya meledak-ledak, tapi ada orang yang sejuk, ada orang yang tidak mau marah-marah. Nah, kita pun juga jangan kita pukul rata semua. Sama juga dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad ini kalau ngomong berapi-api, sebetulnya hatinya, belahlah dadaku, kau akan lihat nama istriku di sana. Itu membahagiakan orang rumah. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kita tidak bisa sendiri. Jangan one man show. Saya kalau disuruh sendiri,
Mana mungkin saya bisa sampai kemari? Ada Pak Erzaldi, ada Habib, semua. Saya setiap di tempat itu saya minta supaya ustadz-ustadz tempatan mengawal saya, mengarah saya. Nggak bisa saya sendirian. Nabi Muhammad SAW nggak sendirian. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang hebat bahasa, Zaid bin Sabit. Ada anak muda yang kuat hafalan Qur'annya, Ubay bin Ka'ab. Jadi kita selalu coba kita pikirkan, kita berkolaborasi, bekerja sama. Orang yang hebat bukan yang sendirian, tapi tim, sebuah tim. Mana tahu masih ada yang trauma menggunakan PT kata timah ini, ditanya, kerja di mana? Kerja saya di tim A. Loh kok tim A? Karena kami tidak kerja sendirian. Kami adalah sebuah tim yang berkolaborasi, maka slogan kami adalah kolaboratif. Jadi nanti kalau ada orang yang nanya, berapa lama Ustadz Somad tadi ceramah di PT Timah? Biasa, menurut standar 600 ml. Di mana-mana saya ceramah 600 ml, tapi di PT Timah ini dikasih 1 termos. Ini kalau begini bisa azan maghrib ini. 1 ceret dikasih air. Tadi saya mulai, kenapa Ustaz dari tadi ngelihat ke atas? Ada jam di atas. Tadi saya mulai jam 2.35, maka saya 25, jam 2.25, sekarang sudah jam 3.20. Jadi 5 menit. Yang saya rasakan selama tausiah di PT Timah ini, waktu begitu cepat berlalu. Itulah yang saya rasakan. Memang kita kalau ngomong di depan orang yang bahagia, itu cepat waktu berlalu. Saya pernah ngomong ceramah di depan orang yang suntuk. Lama kali terasa. Kapan itu Pak Ustadz? Acara buka bersama. Lama kali. Saya tengok jam macam gak bergerak. Orang itu pun nengok saya garuk kepala semua. Selesai tausiah saya bilang, saya tadi Pak, Bu, waktu menjelang berbuka itu lama kali saya rasa. Terus kata mereka, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Tapi di PT Timah ini lancar saja rasanya, cair saja rasanya, mengalir macam timah panas lah mengalir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berkolaborasi sehingga kita menjadi masyarakat yang kolaboratif, bisa bekerja sama, tolong posisikan diri kita di mana. Apa kata Nabi SAW ketika bersama sahabat? Saya yang akan memburu, kata sahabat, saya yang akan mengambil kayu, saya yang akan memasaknya. Apa kata Nabi? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Begitu Nabi. Coba kalau saya, kamu berburu, kamu cuci, kamu potong, aku yang akan menghabiskannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Gak bisa. Kenapa singa itu dihormati? The lion of king, raja. Jangan diterjemahkan raja singa, penyakit. Kenapa singa itu jadi raja? Ternyata singa tidak bekerja sendirian. Singa selalu berkelompok. Ada kepala sukunya singa di depan. Setelah itu mereka pun akan mengatur strategi. Nanti kalau ada rusa di sana, kamu akan mengepung di sini, kamu di sini, dan saya akan menangkap. Dan singa, kalau dia sudah menangkap, singa tidak pernah makan bangkai. Pantang bagi singa untuk makan bangkai. Singa nggak pernah ngomong gitu, itu terjemah dari saya. Dia akan mengejar kijang yang hidup. Setelah itu dia tangkap, setelah jatuh dia makan. Tapi singa tidak pernah makan habis. Biasanya singa setelah memakan perutnya yang lembut-lembut habis, disisakannya untuk apa? Untuk hiena. Disisakannya untuk yang lain. Semut-semut pun akan memakan dagingnya. Ada burung-burung yang akan memakan, burung nasar memakan. Dia tidak makan sendirian. Makanya kita juga mesti memperhatikan ini semua. Coba kita pikirkan, di zaman Nabi itu, oh saya orang tua, berarti saya ikut Abu Bakar. Saya anak muda, saya bertenaga, berarti saya adalah Umar. Saya anak muda, saya cerdas, berarti saya Ali. Saya anak muda, tidak bertenaga, kurang cerdas, tapi duit saya banyak, berarti saya Utsman bin Affan. Saya Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Jangan khawatir, berarti kamu Abu Lahab. Selalu ada posisi.
Jadi kita insya Allah kolaboratif. Jadi selama 1 jam Ustaz Somad ngomong di PT Timah kemarin, apa yang dia bicarakan? Dia bicara tentang akhlak. Loh, itu kan memang bahan kita. Ya salah kita, itu yang kita letakkan di pintu. Itu yang disampaikannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan selama 1 jam ini bermanfaat buat kita semua. Kalau saya ceramah di tanah lapang, di stadion, itu hanya untuk masyarakat biasa. Tapi kalau saya ceramah di PT Timah, dan semua yang saya sampaikan dari mulai amanah sampai kolaboratif ini diamalkan, sehingga tidak ada kebocoran, uang negara ini masuk ke dalam kas negara, berapa yang bisa menikmati ini? Sebetulnya Timah ini milik Belitung, tapi karena Bangka Belitung, tapi karena Timah ini sudah menyatu dengan Republik Indonesia, maka kita juga meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pusat juga mesti memikirkan, jangan sampai orang Bangka putih biji matanya menengok Timah, tapi tidak ada yang dapat dinikmati. Bagaimana mereka merasakan alamnya, kalau datang banjir mereka yang kena. Maka insya Allah kalau kita kembali kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dulu bersikap adil lah, wa aqrabu littaqwa. Jadi kalau orang PT Timah ini jujur, pahalanya mendapatkan 284 juta kali ganda. Loh, kalau sholat kan cuma 27 kali ganda. Iya, kenapa orang PT Timah dapat pahala 284 juta kali ganda? Sesuai dengan jumlah rakyat Indonesia yang menikmati hasil Timah. Tapi kalau orang PT Timah ini berkhianat, dosanya juga 284 juta kali ganda. Jadi siapa yang mau resign, mulailah hari ini. Selama 1 jam menyampaikan kata-kata hikmah ini, saya yakin banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Sudikah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Dari bunyinya seperti enggak maaf. Kalau bahasa kampung kami, please forgive me. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua, amin. Mudah-mudahan Allah menjaga PT Timah ini, amin. Mudah-mudahan kita semuanya adil, amanah dan takut kepada Allah. Ala hadhihin niyah, al-Fatihah. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.